Sebuah peluang langsung jadikan sebuah gol bagi Persib Bandung. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persiram Raja Ampat melalui gol Erlangga Sucipto. Ya, cukup menarik sekali kita lihat bagaimana selebrasi dari Erlangga Sucipto. Dan kita lihat begitu dapat celah, kesempatan sedikit pun dari sektor sayap tidak disia-siakan oleh seorang Atep yang mempunyai crossing dan kecepatan sangat baik melewati satu pemain bertahan daripada Persiram Raja Ampat, memberikan crossing yang terarah bagi Erlangga. Tidak keras, namun heading dari Erlangga cukup mampu untuk bisa mencetak gol. Gawang yang dijaga oleh Herman Batak. Kita lihat di sini. Tanpa penjagaan berarti crossing yang begitu baik. Ya, melewati Kubai dan heading tidak begitu keras. Namun Herman Batak sudah begitu salah mengantisipasi sehingga gol terjadi bagi tim Bandung. Ya, selebrasi yang cukup unik daripada Erlangga Sucipto. Tentu Bambang Nurdiansyah cukup tegang. Kita lihat Okto Maniani kali ini bersiap-siap mengambil eksekusi penalti dan Okto Maniani 1-1. Iya, cukup baik sekali penempatan bola tadi dari Okto Maniani. Placing yang tidak begitu keras namun cukup sulit untuk dijangkau oleh Jendri Pitoy. Kita lihat di sini tidak ada permainan khusus atau strategi khusus dari Bambang Nurdiansyah untuk melakukan defense. Dan kita lihat di saat Persiram berani untuk melakukan satu serangan, mereka mempunyai peluang dari bola mati ini dan akhirnya penalti ini mampu dimanfaatkan oleh Okto untuk menyamakan kedudukan. Cukup menarik, Rendra, 1-1. Iya, tendangan penalti yang sangat tenang dari seorang pemain berusia 21 tahun yang merupakan anggota tim nasional Indonesia untuk ajang SEA Games yang lalu. Dan ini merupakan ekspresi dari pelatih Bambang Nurdiansyah dan juga Jean Paul Bomsong, Esaya Velo Benson, Nasution Kadubaba dan juga Okto Maniani. 1-1. Iya. Skor sementara di tendangan bebas bagi Persib Bandung. Lagi-lagi Miljan Radovic sebagai sang algojo untuk bola-bola mati. Langsung mengarah. Dan Herman Abana yang dituju tadi maksudnya. Esai Velo Benson. Kebalikan bola kali ini cukup kosong adalah Emil Ham. Umpan tarik dan terjadi gol bunuh diri. 1-2. Persib Bandung kali ini unggul atas Persiram Raja Ampat setelah Kubai Kuayan. Tampaknya harus menerima kenyataan pahit, mencetak gol ke gawang sendiri. Bermain cukup baik di babak pertama tadi, namun kita lihat bagaimana satu kesalahan melakukan clearance yang dilakukan oleh Kubai. Akhirnya bola masuk ke gawangnya sendiri dan kita lihat satu kerugian besar tentunya di saat Persiram begitu sulit untuk mencari keunggulan dari bola-bola permainan. Dan tentunya harapan kembali dalam bola-bola mati apabila memang Persiram mendapatkan peluang dari bola mati. Kita lihat di sini. Ya, sayang sekali clearance yang tidak maksimal dan bola berbalik arah. Passing dari Emil Ham tadi yang memang cukup deras sehingga membelokkan bola apabila mengenai sedikit saja kaki pemain dari bertahan. Satu malam yang sangat tidak mengenakan bagi seorang Kubai Kuayan dan kita lihat ekspresi dari Drago Memic cukup dingin. Menyaksikan gol bunuh diri yang dicetak tadi oleh pemain bertahan dari Persiram Raja Ampat dan ucapan syukur dari Jendri Pitoy. Kita lihat Kubai Kuayan mencatatkan namanya. Abanda Herman, bola memang mengenai tangan pemain daripada Persiram memang yang tidak tersorot dari kamera, Rendra. Miljan Radovic. Ini menjadi satu hal yang memang sangat menarik. Kalau tadi adalah Jean Paul Bomsong melakukan tendangan mengenai tangan dari Herman Abanda. Dan apabila kita melihat di sini, tendangan Herman Abanda mengenai tangan dari Jean Paul Bomsong. Penalti kedua di pertandingan malam hari ini. Kali ini diberikan untuk Persib Bandung. Tampak Miljan Radovic bersiap-siap untuk mencetak gol melalui titik penalti. Dan bagaimana Jendri Pitoy tidak mampu melihat dan
Miljan Radovic mencatatkan namanya di papan skor menjadi 3-1. Persib Bandung unggul atas Persiram Raja Ampat dan kali ini gol dicetak oleh Miljan Radovic. Iya, begitu tenang, begitu dingin. Kita tahu juga memang Miljan Radovic seorang spesialis bola-bola mati. Dan kita lihat dari tendangan penalti tanpa satu kesulitan pun Miljan Radovic mampu melakukan eksekusi dengan begitu baik. Keunggulan 3 tentunya agak sedikit berat bagi Persiram untuk mengejarnya karena kita lihat Persib Bandung masih terus melakukan penekanan dan kita lihat tetap Persiram under pressure. Dari sudut lain kita saksikan bagaimana tendangan penalti yang dilepaskan oleh Miljan Radovic. Dan juga ekspresi dari Jendri Pitoy yang juga sempat membela tim Persema Manokwari. Ya, Esai Velo Benson. Victor Gideon Way, kembali Esai Velo Benson. Frans Sauyai, masih Persiram Raja Ampat. Belum menyerah mereka untuk mencoba mencari gol. Tidak offside. oh, Ya, kita lihat kali ini Jean Paul Bomsong. Oh. 3-2. Kelengahan dari sektor pertahanan Persib Bandung dimanfaatkan oleh Jean Paul Bomsong untuk mencetak gol perdananya bagi Persiram Raja Ampat musim ini. iya, satu hal yang cukup menarik kita lihat di menit-menit akhir kelengahan dari sektor pertahanan. Persib Bandung mampu bagi Persiram untuk memperkecil ketertinggalannya. Kita lihat protes dari seorang Maman Abdurrahman yang menyatakan Bomsong berdiri pada posisi offside. Iya, memang ada satu pemain di belakang Zulkifli yang berdiri sejajar tentunya dengan Jean Paul Bomsong, sehingga wasit tidak menganggapnya suatu pelanggaran offside. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Jean Paul Bomsong dalam mengecoh Jendri Pitoy. Tidak banyak peluang yang dimiliki Rendra, namun kita lihat di sini Bomsong begitu tenang untuk melakukan eksekusi ke gawang dari Jendri Pitoy yang sudah meninggalkan gawang yang begitu jauh. Satu kelengahan memang di sini, di mana satu perangkap offside dari anak Persib Bandung tidak berjalan sebaik yang kita harapkan, sehingga akhirnya gol kedua bagi Persiram